Semuanya, perkenalkan, nama saya Niputudia Hulani Putri, saya dari nota nomor absen 66. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang akan saya kembangkan untuk kedepannya, yaitu mengenai online shop. Perkembangan online shop atau toko online melalui media internet sudah menjamur di Indonesia, bahkan sudah banyak dikenal oleh khalayak ramai. Banyaknya kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk dan jasa yang ditawarkan membuat masyarakat Indonesia menjadikan online shop atau toko online sebagai salah satu tempat berbelanja yang baru selain pusat perbelanjaan. Hal ini membuat banyaknya penjual online shop yang berlomba-lomba menawarkan produknya dengan berbagai cara untuk menarik konsumen berbelanja. Apalagi pada masa seperti ini, mereka ingin memanfaatkan keadaan di mana online shopping sedang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Kemudian, tujuan yang ingin saya capai dengan menerapkan bisnis online shop ini yaitu yang pertama, dapat memperluas perkembangan bisnis online. Yang kedua, menjual produk yang berkualitas. Yang ketiga, memasarkan produk dengan baik. Kemudian, selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Online shop merupakan toko dengan basis digital yang berdiri secara mandiri dalam mengelola usahanya. Pengertian online shop ini merupakan suatu tindakan menjual dan membeli produk dan layanan melalui internet. Di Indonesia sendiri, budaya online shop mulai berkembang di sekitar tahun 2000-an. Nah, hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan berbagai startup yang bermain di bidang jual beli produk. Alhasil, banyak orang yang merasa nyaman dan mudah karena adanya online shop ini. Dengan adanya online shop, kita tidak perlu repot lagi untuk berdesakan di toko dan mengantri hanya untuk mencari barang yang kita inginkan. Kemudian, yang selanjutnya ada analisis produk. Jenis-jenis produk yang ingin saya pasarkan yaitu yang pertama, baju distro pria. Yang kedua, ada baju distro wanita. Keunggulan produk yaitu kualitasnya premium, modelnya terkesan lebih trendy, kemudian memiliki konsep desain yang unik. Selanjutnya, rencana pemasaran. Target konsumen. Target konsumen untuk bisnis online shop ini adalah kalangan anak muda. Dikarenakan anak muda zaman sekarang sangat mementingkan style dan tren. Serta anak muda zaman sekarang sering memainkan sosial media. Dengan itu kita dapat lebih mudah dalam mempromosikan produk kita. Kita dapat mempromosikan produk kita tersebut melalui media sosial atau berbagai media chatting dan masih banyak lagi. Kemudian, pemasaran. Perencanaan pemasaran sangat diperlukan agar bisnis online menjadi berkembang dan memiliki banyak pelanggan. Kita bisa memasarkan produk kita di berbagai media sosial. Dan kita dapat mencoba menempatkan website online shop kita yang telah kita buat sebelumnya di barisan pertama pada kotak pencarian. Sehingga akan mudah untuk dijumpai dan dikunjungi oleh para konsumen. Kemudian, selanjutnya yaitu pesaing. Pesaing dalam bisnis online ini tentu saja dari kalangan manapun. Karena untuk saat ini, pada saat pandemi ini, sangat banyak orang membuka online shop dengan berbagai produk yang menarik. Yang selanjutnya yaitu rencana operasi dan produksi. Proses produksi baju diawali dengan pemesanan konsumen. Setelah itu dapat menyiapkan bahan untuk membuat baju yang dipesan oleh konsumen. Tahap selanjutnya adalah pengolahan bahan. Selanjutnya adalah
baju yang dipesan tersebut sudah jadi dan dapat dikemas atau di-packing dengan tujuan perlindungan dari bahaya. Tahap yang terakhir adalah dengan mengirim pesanan melalui kurir. Yang selanjutnya yaitu lokasi produksi. Lokasi produksi dilakukan di pabrik yang mempunyai standar yang bagus serta kebersihan yang terjaga. Kapasitas produk tiap bulan. Kapasitas produk tiap bulan yang saya dapatkan yaitu yang pertama, baju distro pria terjual 500 pieces, kemudian baju distro wanita 300 pieces, dan totalnya menjadi 800 pieces. Kemudian di bulan kedua, baju distro pria terjual 500 pieces dan baju distro wanita 330 pieces, sehingga totalnya menjadi 860 pieces. Kemudian di bulan ketiga, baju distro pria terjual 560 pieces, baju distro wanita 360 pieces, dan totalnya menjadi 920 pieces. Di bulan keempat, baju distro pria terjual 590 pieces dan baju distro wanita terjual 390 pieces, sehingga totalnya menjadi 980 pieces. Selanjutnya, target produksi. Target produksi yang ditetapkan yaitu meningkat sebanyak 30 pieces baju setiap bulannya, sehingga bisnis baju distro ini dapat terus berkembang pesat. Rencana manajemen. Struktur organisasi dalam bisnis online shop memiliki tugas sebagai penanggung jawab atas kelancaran seluruh proses penyediaan barang dan pemasaran. Yang kedua, memastikan kelancaran persediaan barang mencukupi kebutuhan konsumen, mencatat transaksi dan dokumentasi, melakukan analisis keuangan, serta hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan bisnis online ini. Selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja yang diperlukan dalam bisnis online ini kira-kira 2-3 orang pekerja untuk memantau pesanan dari konsumen. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Sumber keuangan modal awal memulai bisnis online shop baju distro ini diambil dari tabungan pribadi. Kemudian rencana laba atau rugi. Perkiraan laba atau rugi dalam satu hari yaitu yang pertama mengenai pendapatan Rp1.500.000, kemudian bahan baku Rp500.000, biaya tenaga kerja Rp140.000, kemudian total biaya Rp640.000, dan laba yang kita dapatkan yaitu Rp860.000. Dari keseluruhan pembahasan yang sudah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis online shop dengan produk baju distro merupakan salah satu bisnis yang memiliki daya jual tinggi di kalangan anak muda serta tidak memerlukan banyak modal untuk memulai bisnis ini. Kemudian saran dan harapan yang ingin saya sampaikan yaitu saran-saran dan masukan yang dapat menunjang berkembangnya bisnis online menjadi lebih baik. Yang pertama yaitu mengingat potensi pasar yang dapat terus berkembang dan masih terbukanya peluang untuk masuknya pesaing sejenis, maka hal itu perlu menjadi pertimbangan untuk selalu melakukan inovasi dari semua aspek bisnis yang ditetapkan, berorientasi kepada kepuasan pelanggan sehingga bisnis dapat berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran melalui agenda promosi yang berkesinambungan dan konsisten harus selalu dilakukan karena untuk menarik minat pelanggan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan terima kasih.